Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materinya. Eh, untuk materi kali ini kita masih melanjut dari materi yang sebelumnya, di mana untuk materi sebelumnya kan kita sudah memperbaiki halaman blog gitu ya, untuk artikel-artikel yang dimunculkannya. Kita buat satu buah tampilan cukup besar untuk artikel yang paling terakhir atau yang baru di input, dan untuk artikel-artikel yang lainnya kita buat juga desainnya sudah lebih menarik gitu ya. Oke, nah untuk materi kali ini kita akan coba memperbaiki ketika kita masuk ke single artikelnya gitu ya, atau detail artikel. Nah, kita akan coba perbaiki dimana yang tampilannya masih cukup sederhana. Nah, kita akan perbaiki, dan nanti kita juga coba tambahkan di sini paragraf, sehingga kalimat-kalimatnya itu mempunyai paragraf. Oke, langsung saja. Untuk modulnya masih melanjut di modul yang sebelumnya. Nah, ini di halaman 6 gitu ya. Kita akan coba memperbaiki atau memodifikasi untuk single post.php-nya. Nah, menjadi seperti ini. Langsung saja, kalian buka untuk yang single post gitu ya, ada di view. Yang awalnya seperti ini, kita akan modifikasi menjadi seperti yang ada di dalam modul ini. Oke, pertama-tama di sini gitu ya, di bawah kontainernya saya buat sebuah kelas container ini, lalu kita buat sebuah kelas row seperti ini, lalu kita buat sebuah kolom ininya 8 seperti ini. Oke, lalu yang ada di dalam sini, nah ini kita coba pindahkan semuanya gitu ya. Kita cut saja, nanti kalian cut saja, tempatkan di sini. Nah, untuk yang artikel ini, nah ini ya, kan awalnya di atas, ini kita cut atau kalian cut, pindahkan ke sini. Nah, jadi untuk artikel biarkan dia membungkus ini ya. Ini biar sejajar, biarkan dia membungkus untuk yang post body-nya saja. Ya, kalau yang lain tidak usah menggunakan ini artikel. Nah, untuk yang ini title-nya itu dirubah menjadi H1 ya. Yang awalnya H3 ini kita rubah jadi H1, lalu kita kasih kelas. Ya, kelasnya ini MB3 margin bottom gitu ya. Margin bottomnya 3. Nah, lalu untuk yang row ini kita tambahkan gitu ya. Justify content center. Margin buttonnya 5 ya. Ini justify center gitu ya. Oh, ada content center. Content center, margin bottomnya 5. Oke, berikutnya ini sudah H1, ini tidak ada yang diganti. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini. Tambahkan img, image gitu ya. Kita tambahkan gambar. Nah, untuk gambar kan itu sama per kategori, berarti kita bisa mengambil dari yang ini blog.php. Nah, ini bisa kita ambil. Oke, copy saja. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Resolusinya kita buat jadi 500 ya, seperti di modul. Oh, enggak, 1200 ternyata. Ini 1200 kali 400.
lalu ALT-nya kita buat yang ini. Nah, ini kita lihat lagi. Ini kita tambah kelas img image ya, image fluid gitu ya, biar responsif. Ini fs min 3, oh fs 3 tapi 5, ini mg ya, nah ya diperbaiki jadi seperti ini. Sudah kayaknya ya, sudah sesuai. Nah kalau sesuai jangan lupa di save. Nah kita lihat hasilnya sudah berubah atau tidak. Nah, ternyata variabel post undefined ya, di sini mana post, oh ini harusnya ini ya, post gitu ya, bukan post. Nah ini ya, kurang T. Jadi kalau kalian nanti sesuaikan dengan punya kalian. Nah ya, jadi seperti ini, ada gambarnya. Ini kalau per paragraf ya, nanti dia muncul per paragraf. Ini berdasarkan judul. Nah ini untuk yang apa namanya, single artikelnya sudah ya, sudah sesuai. Nah kita lihat, nah ini ya, sudah sesuai juga kan, ini yang kategorinya network. Nah kalau lihat di modul ini nanti ada yang harus diperbaiki, yaitu block factory. Kenapa? Ini kan harusnya dibuat berdasarkan paragraf. Nah ternyata di faktor yang sebelumnya itu paragrafnya itu tidak ada paragrafnya, malah menjadi per kalimat gitu ya. Nah makanya untuk factory-nya, block factory-nya kita harus modifikasi dulu agar nanti dia memiliki paragraf. Nah, jadi ini nanti per paragraf. Berarti kalian buka ya. Kalian silakan buka kembali untuk factory-nya, ada di folder database. Ada factories gitu ya, ada block factory gitu yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kita akan coba perbaiki yang ini, body. Ya, untuk yang body kita akan coba perbaiki menjadi seperti yang di modul, seperti ini. Ya. Nah, kita tambahkan di sini langsung saja ya. Collect ya. Kita langsung tambahkan saja collect gitu ya. Ini tambahkan S, paragraph gitu ya, paragraph. Ini sudah. Nah ini di enter ke bawah, tambahin map and agar nanti ketika diinput ke dalam database-nya sudah ada paragrafnya. Nah, ini include oh ini pakai ini. Nah ini. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti untuk yang factory-nya, untuk yang bodinya kalian modifikasi, tambahkan ini fn gitu ya, sehingga nanti paragraf yang dibuat oleh packernya akan ditambahkan ini tag p ya, sehingga akan membuat paragraf pada saat dimunculkan di sini. Nah
Jadi hanya menambahkan ini saja ya. Kalau sudah, berikutnya kita PHP Artisan migrate seed gitu ya. Jadi kita coba perbaharui data yang tersimpan di dalam database-nya ya, agar ya datanya jadi update. Nah, jadi silakan dibuka terminalnya. Nah, ini ya, jangan lupa kalau sudah di ini diperbaiki, dicek juga untuk yang seednya, untuk seedernya gitu ya. Nah, sudah sesuai apa belum. Nah, ini kan seedernya, usernya kita buat 4, ininya ada 3 ya kategorinya, dan artikelnya kita buat 20. Oke, kalau sudah sesuai, sudah di save, boleh di terminalnya kita ketikkan PHP Artisan migrate gitu ya, dan tambahkan min seed gitu ya. Jadi untuk membuat seedernya. Oke, jangan lupa perbaiki dulu untuk factory-nya, baru kita melakukan ini ya, migrate lagi. Jadi data yang ada di dalam tabelnya biar diperbarui. Nah, berhasil nih dropnya, terus sedang di-create yang baru. Setelah di-create yang baru, lalu dia melakukan seed, memasukkan data sesuai dengan yang kita buat, gitu ya, atau yang kita set pada factory-nya. Nah, sudah berhasil gitu ya. Oke, kalau sudah berhasil, kita bisa lihat di sini di apa namanya, kita refresh dulu. Nah, ini udah ya, kita lihat, kita geser untuk yang bodinya. Nah, untuk yang bodinya udah ada P-nya nih, udah ada P-nya, berarti sudah sesuai. Nah, tinggal kita cek, kita kembali dulu ke blog ya. Ini datanya udah diperbarui itu kan 32 second ago gitu ya, 32 second yang lalu. Nah, namanya, nah, kita coba klik more. Nah, jadi sudah ada paragrafnya kan ya, yang tadinya tidak ada paragraf, bergabung semua. Nah, sekarang sudah ada paragraf sesuai dengan kategori masing-masing ya. Jadi sudah nih selesai kalau untuk yang single artikel dan untuk menambahkan paragraf. Nah, berikutnya kita akan menambahkan ini, apa namanya, menu kategori, dan kita akan coba memperbaiki juga, karena kan kalau kita pilih yang halaman blog ini nggak aktif nih. Kalau pilih yang about kan dia nyala nih, aktif. Home juga dia nyala, cuman kalau yang blog dia nggak aktif, nggak nyala. Nah, kita coba tambahkan menu kategori dan sekalian memperbaiki aktif di setiap menu-menunya. Jadi ketika yang dipilih yang mana, ya semuanya aktif gitu ya. Nah, kita coba perbaiki itu dengan cara menambahkan satu buah ini, apa namanya, menu kategori di navbar. Nah, berarti kita untuk yang navbarnya kita perbaiki seperti yang ada di modul seperti ini. Nah, oke, kita buka navbarnya, itu ada di ini resource view, lalu template gitu kan, ada nih ya, navbar.blade.php. Nah, awalnya kan seperti ini tampilannya, title gitu ya. Nah, ini kita copy dulu, kita tambahkan dulu satu gitu ya. Nah, ini rubah menjadi kategori ya, kategori. Nah, ini yang awalnya blog menjadi kategori yes ya. Ini rubah juga menjadi kategori, dan untuk yang ini rubah menjadi huruf kecil awalnya. Nah, awalnya besar, rubah menjadi huruf kecil semua. Kalau sudah, untuk yang title ini seperti di modul, kita rubah menjadi aktif. Nah, ya, rubah menjadi aktif. Nah, kalau mau menyeleksi secara sekaligus, pakai Ctrl D, gitu ya. Nah, nanti semuanya akan terseleksi nih,
kursornya jadi ada 4, kita bisa sekaligus. Nah, ini ya. Udah, kalau udah klik sebarang aja, nanti kursornya akan kembali jadi 1. Nah, jadi kan bisa kita sekaligus. Nah, kalau sudah ya, seperti di modul sudah diperbaiki. Oke, kalau sudah diperbaiki, berikutnya adalah navbarnya sudah diperbaiki, untuk controller dan roadsnya harus diperbaiki gitu ya. Nah, nanti kita perbaiki dengan menambahkan ini ya, aktif, sehingga ketika diklik blog itu ya maka akan aktif di menu blog gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, berarti silakan kalian buka kembali untuk apa ini blog controllernya. Nah, berarti controller itu ada di apps, HTTP. Nah, ini di sini kalian tambahkan nih ya, ini kalian tambahkan aktif ya blog gitu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih koma di belakangnya. Nah, ini copy untuk yang single artikel juga kita buat sama aja. Nah, ya. Save. Nah, ini untuk yang controllernya sudah. Berikutnya yang roads-nya. Nah, ini ya. Roads-nya ya sesuaikan gitu ya. Kalau kategori berarti aktif kategori. Nah, oke, kita coba perbaiki. Berarti roads itu ada di dalam folder. Nah, ini roads yang web.php. Oke, yang kita perbaiki nih ya. Nih yang all kategori, yang list per kategori, dan list per user ya. Di sini enter paste. Nah, ini ganti jadi apa nih? Kategori. Boleh di copy. Copy yang all kategori juga paste. Yang user juga kita masukkan saja ke yang kategori. Jadi kayak gini ya. Diperbaiki, ditambahkan ini. Kalau sudah ditambahkan, kita cek ya, kita refresh. Nah, sudah muncul satu menu kategori, kita klik. Nah ya, jadi kan untuk all kategorinya udah ada nih menunya ya, jadi aktif dia. Belum. Oke. Ini yang masih belum aktif, kita cek dulu mana yang navbarnya. Oh, logs ada S-nya. Kalau yang belum, berarti yang controller. Controller. Kita lihat ini kurang S. Save ya. Kita refresh. Nah, udah ya, udah aktif. Jadi sesuaikan gitu ya antara yang ini dengan yang di navbarnya. Nah, ini ya, jadi harus sesuai agar bisa aktif. Kayak gini ya. Nah, itu masih ada undefined. Mana tadi untuk yang di ini, roads-nya dibuka lagi. Yang ini nih, yang about ya. Yang about kita tambahkan. Nah, ini aktif about ya, sama yang home tambahkan aktif home. Save. Oh, ini kasih nah ya, jadi kalian tambahkan nanti biar jika diklik yang about, aboutnya aktif gitu ya, home nya aktif, blog nya aktif gitu ya.
kategorinya. Nah, ini jadi ya menu-menunya sudah aktif sesuai yang dipilih dan sudah menambahkan satu buah menu baru yaitu kategori. Nah, tampilan kategorinya seperti ini nih, masih sederhana. Kita akan coba perbaiki untuk yang all kategori ini seperti tampilan yang ini, gitu ya, menggunakan card juga, gitu ya. Jadi ada kotak-kotak kayak gini. Nah, di modul sudah saya coba siapkan. Nah, untuk cardnya kita pakai yang image overlay. Jadi nanti ada di tengah ada nama kategorinya dan ada backgroundnya, gitu ya. Kita buat seperti itu. Nanti kalian silakan cari card. Di sini ada ya image overlay. Nah, tinggal di copy. Setelah di copy seperti yang tadi di modifikasi atau diperbaiki kembali, ya. Oke, langsung saja kita cari card. Di sini cari yang image overlay. Nah, ini ya, tinggal di copy aja oleh kalian. Ya. Setelah di copy, dibuka untuk yang ini all kategori. All kategori kan seperti ini, awalnya sederhana, gitu ya. Nah, kita rubah menjadi seperti di modul ini. Ya, caranya di sini. Saya enter aja ke bawah. Sebelum dipaste, kita buat dulu kontainer, lalu kita buat row, lalu kita buat kolom. Kolomnya berapa nih? Kolomnya 4. Lantai 4. Ya. Nah, baru kita paste di sini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini strukturnya, gitu ya. Strukturnya kan udah sesuai. Nah, kita tambahkan for each dulu. For each-nya di sini. Jadi yang di looping seperti biasa, kolomnya nanti, gitu ya. For each, nah, ini kita pindahkan sesuai ini. Nah, di sini. Ini biar sejajar. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita rubah menjadi kategori yes. Kategori yes, ini kategori. Nah, berikutnya ini ada harap. Jadi biar gambarnya bisa diklik. Nah, harapnya disimpan di yang ini. Big dark text white. Nah, ini. Di sini kita tambahkan A. Nah, yang ini kita pindahkan. Sejajar ini berarti di sini. Nah, ini. Nah, ini cut ya. Di sini enter. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, untuk harapnya kita arahkan ke kategori slug, gitu ya. Ini ambil aja yang ini di bawah kan udah ada, copy aja, kita tempatkan di sini. Nah, berikutnya untuk yang isinya ini image-nya sama seperti yang sebelumnya, kita copy aja dari yang ada. Nah, kita copy aja dari yang blog ini, kita tempatkan di sini. Coba ini kita buat jadi 500. Ini posnya hilang. Nah, jadi kayak gini. ALT-nya kita buat kayak gini. Ya. Oke, berikutnya ini card image, ALT udah. Overlay, card title. Nah, card img overlay-nya deplex ya. Tambahkan deplex, terus legend item center.
item center sp min 0 gitu ya. Berikutnya ini kelasnya 5, card title-nya itu pakai yang ini nih ya. Ini nanti kalian copy ya, silakan kalian copy, tempatkan di sini di card title. Nah ini paragrafnya hapus aja, kita nggak pakai. Nah cuman ini yang card title, kelasnya kita tambah ya, teksnya biar center, flex fill gitu ya. Teksnya kita buat jadi center, flex fill, padding 4, font size nya 3, min 4, fs min 3. Nah setelah itu kita kasih style gitu ya, kita kasih style background color RGBA, ini jadi 0,0,0 23 0 0,0,7 biar transparan nanti backgroundnya. Save kalau udah ya, kalau udah di save ini dihapus yang bawah karena sudah tidak kita pakai ya. Jadi kayak gini strukturnya, jangan lupa di save. Kita coba lihat hasilnya untuk yang kategori. Nah jadi bentuknya jadi seperti ini. Oke, ada yang salah nih, harusnya nggak gini, harusnya kayak di modul. Nah kayak gini. Oke, kita cek kira-kira salahnya di mana. Card EMV overlay duplex. Oh ini kurang S items. Nah kita lihat lagi hasilnya. Nah ya, jadi seperti ini gitu ya. All kategori, jadi ini ketika diklik yang programming ya dia akan memunculkan post kategori programming ya, jadi ini yang programming semua nih ya. Nah kalau misalkan yang network ketika diklik ya ini yang network semua gitu ya, dia munculkannya ya. Nah jadi seperti itu mungkin untuk materi yang seperti ini tadi ya, menambahkan single postnya dan memperbaiki tampilan kategori jadi seperti ini. Nanti kalau kategorinya nambah ya dia akan muncul di bawahnya ya, jadi ini per 3 kotak turun, per 3 kotak turun ya. Jadi silakan kalian coba perbaiki ya untuk yang single artikelnya ya, untuk di materi ini seperti yang ada di modul. Jadi sampai sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya. Silakan dicoba dipraktikkan, kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.